Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatun, baligo dengan NIM 192231058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil literatur review saya, yaitu penilaian konsumsi pangan menggunakan metode dietary history. Berikut adalah judul artikel utama yang saya gunakan, dan tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi validitas relatif dari asupan makanan untuk setiap jenis makanan serta asupan makanan secara keseluruhan melalui metode Meal-Based Diet History Questionnaire atau MDHQ terhadap metode Dietary Record atau DR selama 4 hari. Kalau untuk metode penelitiannya, pengisian kuesioner menggunakan web dan juga paper secara bertahap. Pengisian MDHQ versi web dilakukan dengan jeda selama 7 hingga 10 hari. Selanjutnya dilakukan pencatatan makanan selama 4 hari yang dapat diselesaikan dalam waktu 2 minggu oleh responden. Setelahnya, responden diberikan jeda waktu minimal 1 hari sebelum mengisi kuesioner terakhir, yaitu paper MDHQ. Lalu untuk analisis datanya sendiri, kemampuan MDHQ menilai asupan kelompok diuji dengan Wilcoxon dan Pearty test, dan hubungannya dengan DR dilihat dengan korelasi Spearman, sedangkan kesepakatannya dianalisis dengan Bland-Altman dan regresi linear. Analisis dilakukan pada versi web dan juga paper dengan hasil utama dari versi web. Selanjutnya adalah hasil dan juga kesimpulan dari artikel utama saya. Yang pertama adalah hasilnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa MDHQ versi web maupun versi kertas memiliki validitas relatif yang cukup baik dalam mengukur asupan makanan bila dibandingkan dengan metode per day weight DR, dan MDHQ mampu memperkirakan media asupan dan mengurutkan individu berdasarkan tingkat konsumsinya dengan cukup memuaskan untuk banyak kelompok makanan. Meskipun kemampuannya dalam memperkirakan asupan pada tingkat individu masih terbatas. Lalu untuk kesimpulannya, MDHQ berpotensi menjadi alat penilaian diet yang penting untuk penelitian epidemiologi gizi di masa depan karena kemampuannya dalam memberikan estimasi asupan makanan, terutama yang berfokus pada pola makanan, waktu konsumsi, dan penelitian chrononutrition, dan juga validitas relatif dari MDHQ untuk aspek diet lainnya seperti tingkat zat gizi dan kualitas diet saat ini masih diteliti untuk memperkuat dasar ilmiah penggunaannya. Selanjutnya, berikut adalah judul artikel yang saya gunakan sebagai artikel pendukung saya. Yang pertama, untuk tujuan penelitiannya sendiri, yaitu untuk menilai validitas CDHQ2, yaitu Canadian Diet History Questionnaire, online untuk periode 1 bulan dengan membandingkan hasil asupan gizi dengan rata-rata 3 24-hour recall. Selain itu, juga bertujuan mengetahui preferensi responden terhadap metode yang digunakan dengan melihat alat mana yang lebih mungkin mereka selesaikan. Lalu untuk metode penelitiannya, responden mengisi CDHQ2 online untuk frekuensi makan sebulan terakhir, lalu melengkapi 3 24-hour recall, yaitu 2 hari kerja dengan 1 akhir pekan, dengan metode wawancara setelah 3 bulan, dan proses diulang dengan cara yang sama. Lalu untuk analisis datanya, validitas CDHQ2 dinilai dengan membandingkan rata asupan energi dan zat gizi dari CDHQ2 dan 3 24-hour recall menggunakan Pearty test, ICC, dan koefisien variasi digunakan untuk menilai kesesuaian hasil, sedangkan uji chi-square membandingkan tingkat penyelesaian pada baseline dan 3 bulan. Untuk hasil dan juga kesimpulan dari artikel yang kedua ini adalah hasilnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil asupan gizi yang diestimasi menggunakan metode CDHQ dengan metode 24-hour recall dengan koefisien korelasi moderate, tetapi berbeda pada tidak lanjut 3 bulan untuk hampir semua zat gizi. Dan penyelesaian 24-hour recall lebih tinggi dan responden lebih menyukai CDHQ2 valid tetapi hal ini berbeda pada tindak lanjut 3 bulan untuk hampir semua zat gizi. Penyelesaian 24-hour recall lebih tinggi dan responden lebih menyukainya. Dan CDHQ2 valid untuk penilaian kelompok namun kurang tepat untuk individu atau jangka panjang. Dan kesimpulannya adalah CDHQ cocok digunakan untuk menilai rata-rata asupan gizi pada kelompok, tetapi kurang tepat bila dipakai untuk menilai asupan tiap orang karena hasilnya kurang konsisten. Selain itu, alat ini belum terbukti akurat untuk pengukuran pada 3 bulan setelahnya, sehingga hasilnya sebaiknya dibaca dengan seksama. Selanjutnya, berikut ini adalah judul
artikel yang saya gunakan sebagai artikel ketiga saya. Yang pertama, tujuan penelitiannya yaitu membandingkan reliabilitas dan kesesuaian hasil antara Diet History Questionnaire atau DHQ berbasis web dari National Cancer Institute versi 2 dengan versi 3 pada studi prakonsepsi di Amerika Utara. Lalu untuk metode penelitiannya, 52 responden perempuan berusia 21 hingga 45 tahun diminta mengisi DHQ 2 dan DHQ 3 dalam periode 2 minggu pada Juni 2021. Untuk urutan pengisian kedua versi DHQ diacak dengan peluang 50/50 dan peserta yang melakukan asupan energi tidak wajar yaitu kurang dari 600 atau lebih dari 3.800 kilokalori akan dikeluarkan dari analisis sehingga sampel akhir berjumlah 51 partisipan. Lalu untuk analisis datanya, histogram dan Key plots untuk menilai kesesuaian hasil antara DHQ 3 dan DHQ 2 dan perbedaan rata-rata dihitung pada data asli dan energi adjusted menggunakan residual method. Lalu hubungan antara kedua kuesioner dianalisis menggunakan Pearson dan Spearman correlation. Sedangkan kesepakatan hasil dievaluasi melalui Bland-Altman plots dengan 95% LOA. Lalu reliability-nya dinilai dengan Intra-Class Correlation Coefficient atau ICC dan kapasitas statistik dihitung berdasarkan kuartils asupan. Hasil dan kesimpulan dari artikel ini adalah untuk hasilnya, median asupan energi serupa pada DHQ 3 dan DHQ 2 dengan perbedaan lebih dari 15% pada beberapa zat gizi, dan DHQ 3 menambahkan makanan seperti whole grain rice dan juga Greek yogurt. Korelasi Pearson-nya lebih dari sama dengan 0,68 dan Spearman-nya lebih dari sama dengan 0,61. Sebagian besar data berada dalam 95% LOA dan ICC menunjukkan reliabilitas moderat balik yaitu 0,50 hingga 0,88 dan kappa tertinggi pada kolesterol yaitu 0,72 dan skor Hay 2020 lebih tinggi daripada DHQ 3 dengan korelasi kuat yaitu R 0,82. Lalu untuk kesimpulannya sendiri, sebagian besar zat gizi berada dalam sebatas 95% LOA dengan tingkat kesesuaian yang baik hingga sedang, menunjukkan hasil DHQ 2 dan DHQ 3 cukup sesuai, dan DHQ 3 cenderung mencatat asupan protein lebih tinggi tetapi lemak total dan lemak tak jenuh tunggal lebih rendah dibandingkan DHQ 2. Hasil ini menunjukkan DHQ 3 bisa digunakan sebagai pengganti DHQ 2 untuk sebagian besar zat gizi meskipun tetap perlu dikonfirmasi dengan analisis lanjutan. Lalu untuk kesimpulannya adalah secara keseluruhan dietary history method merupakan alat yang bermanfaat untuk penelitian epidemiologi gizi karena dapat menangkap pola makan jangka panjang dan distribusi konsumsi antar individu. Namun keterbatasan seperti kebutuhan wawancara yang terlatih, lalu risiko bias ingatan, serta ketidakakuratan pada tingkat individu harus diperhatikan dan penggunaan versi berbasis web atau aplikasi dapat membantu mengurangi beban responden dan meningkatkan konsistensi, tetapi tetap memerlukan validasi ulang sebelum digunakan secara luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.